saudara, apa kabar Anda hari ini? Ainus Alkanim hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi aktual, tajam, dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Siti Syifa Khairunisa, inilah Ainus Alkanim selengkapnya. Pesatnya perkembangan informasi saat ini menyebabkan informasi sekecil apapun cepat menyebar sampai ke masyarakat. Pesatnya perkembangan media sosial tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat untuk membedakan mana berita yang benar dan juga mana berita yang salah atau yang bisa kita sebut hoax. Berikut beberapa cara dan tips untuk pemirsa bagaimana cara mengenali berita tersebut hoax atau benar. Hoax atau berita palsu adalah informasi bohong tetapi dibuat seolah-olah benar. Hoax atau berita bohong seringkali mendominasi di media sosial seperti belakangan ini. Tidak hanya informasi berupa tulisan, tapi juga gambar, bahkan video. Agar tidak ikut-ikutan menyebar berita hoax, caranya adalah dengan mengenali indikator berita hoax. Berita hoax biasanya tidak jelas sumber, mengirim lokasi, tanggal, hingga waktu. Kita bisa memastikan berita lewat search engine yang memiliki sumber terpercaya. Sejumlah warga mengaku memiliki cara yang mudah untuk memilih mana informasi yang benar dan juga salah. Masyarakat juga diminta untuk tidak menyebarkan informasi hoax, atau masyarakat juga dapat melaporkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat. Isu hoax kembali menggegerkan seorang pelajar yang dituduh, difitnah, diancam, hingga dicaci maki karena kesalahpahaman yang terjadi. Kita akan melihat pengakuan dari sosok korban yang memiliki bukti nyata. Baik, kita sudah terhubung dengan korban. Selamat pagi. Bagaimana kejadian tersebut bisa terjadi setelah melihat bukti-bukti yang ada? Saya mengajukan diri ingin menjadi saksi karena saya tidak suka melihat ada teman saya difitnah. Kejadian ini berawal dari inisial A yang iri dengan B. Saya mengetahuinya karena saya satu kelas dengan mereka. Inisial B memiliki prestasi yang bagus di kelas kami. Dia merupakan murid yang teladan dan sering dipuji oleh guru. Namun dia adalah siswa rendahan, berbeda dengan inisial A yang sebelumnya sangat berprestasi di kelas kami dan kini tergeserkan oleh inisial B. Menurut saya, pemfitnahan ini terjadi karena inisial A iri dengan inisial B. Saat itu, saya tidak sengaja melewati gudang olahraga untuk mengambil baju saya yang tertinggal di gedung olahraga. Saat itu saya tidak sengaja mendengarkan pembicaraan si A dengan si B, yang si A meminta si B untuk menaruh uang tersebut di dalam tasnya si A. Awalnya saya tidak peduli, namun saya tetap sedikit curiga. Berarti kesimpulannya bahwa korban tidak melakukan kesalahan karena ia diminta tolong oleh seseorang untuk memasukkan sejumlah uang ke dalam tasnya. Jadi bukan dalam memiliki niat untuk mengambil uang tersebut. Baik, setelah kita melihat uraian penjelasan dari isu tersebut, ada beberapa cara etika dalam bermedia sosial agar hal tersebut tidak terjadi kembali. Etika dalam bermedia sosial. Yang pertama, penggunaan bahasa yang baik. Dalam beraktivitas di media sosial, hendaknya selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman yang tinggi. Yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Sebisa mungkin hindari menyebarkan informasi yang mengandung unsur sara, suku, agama, dan ras, serta pornografi pada jejaring sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna yang tidak menimbulkan konflik antar sesama. Yang ketiga, cross-check kebenaran berita. Anda diharapkan waspada ketika kita menerima suatu informasi dari media sosial yang berisi berita menjelekkan salah satu pihak, menjatuhkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita hasil rekayasa. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Pada saat menyebarkan informasi baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video dari orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Yang terakhir, yang kelima, jangan terlalu membuat informasi pribadi.
Ada baiknya Anda harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi atau privasi Anda saat sedang menggunakan media sosial. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi Anda, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah Anda.